Baik lagi di Nightmare Side Testy Mystery, masih di episode spesial barengan sama kuburan. Nah, kalau sekarang di studio HGDC malam hari ini kita makin mistis ya. Ngomongin kuburan itu identiknya udah hal-hal serem. Sekarang ditambah lagi ada pocong. Nah, malam hari ini ada 2 pocong di sini ya, Kang. Gimana ini, Kang? Gak ada lagunya, gak ada lagunya. Gak ada lagunya. Asik aja tadi. Maaf. Iya, ini waduh pada sompral nih. Mohon maaf. Pocong-pocong begini. Aduh. Coba kenalan dulu deh, Kang, dari Kang. Saya di kuburan megang apa nih, Kang? Syura Libertian, saya tukang drummer di kuburan. Oke, drama di kuburan. Oke. Halo, ada aku Pinky Chong bersama ini Chong Brother. Oh, Chong Brother. Chong Brother. Sebenarnya Chong Brother aja. Ini Ya? Chong Blo. Kalau ini Pinky Chong, ini Chong Blo. Chong Blo. Chong Stabilo. Oh, pocong stabilo. Stabilo. Kirain saya pocong green screen Coba ini. kalau bisa, kalau lampunya bisa dimatikan ini glow in the dark. Nyala nih. Bisa nyala Bisa sendiri. nyala. Oh, iya. Nanti tolong diedit ini jadi apa gitu. Kan bisa green screen gitu bulu misalnya motif macan bisa green screen makanya. Oke. Kalau tadi udah ngomong sama vokalis sama gitaris, pengalamannya serem banget. Udah Seru-seru ngeliat, ngeliat pocong juga ada yang ngeliat pocong. Sempat katanya waktu manggung di mana itu udah selesai manggung pocongnya masih ada. Nah, dulu kan katanya pocongnya putih nih, masih putih dulu ya. Nah, sekarang kenapa pocongnya jadi warna kayak gini? Milenial. Oh, milenial. Pocong milenial. Kalau untuk perubahan warna dari putih ke warna-warni, iya. mungkin beberapa cerita seperti itu banyak itu, Kang. Oke. Salah satu yang tadi diceritakan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi ketika kita semua udah selesai manggung, teman-teman udah pada pulang ke hotel, tiba-tiba si tim produksi panggung tuh ngomong, kok itu personel kuburan masih ada yang di panggung, katanya masih asik asok-asokan katanya. Setelah itu juga ada kejadian ini yang benar-benar bikin saya agak takut nih. Ini agak menyeramkan ini. Tolong siapkan mentalnya. Iya, ini saya yang saya butuhkan ini. Jadi ketika dulu ya sebelum ada warna gini masih pakai yang putih, manggung di salah satu acara komplek kalau nggak salah, acara perumahan itu memang berdekatan dengan pemakaman. Oke. Si komplek itu main itu sekitar jam 11 malam. Jadi saya opening pakai kostum Miss Kunti. Begitu lagu pertama ganti ke pocong, yang putih aja pokoknya tuh. Begitu lagu kedua, manajer manggil begini kan, saya bilang kenapa? Ganti baju katanya. Wah, kayaknya takutnya ada yang salah dari gesture atau gimmick gitu kan. Saya ganti baju, saya bertanya-tanya kenapa kok saya di-cut gitu di panggung teh. Begitu selesai manggung baru diceritakan bahwasannya penonton tuh kesurupan massal. Oh, kesurupan massal penontonnya. Jadi hampir ada kurang lebih 15 sampai 20 orang yang kesurupan. Wow. Jadi singkat cerita ditanya-tanya dong. Iya, Ada beberapa panitia yang bisa melihat katanya. Jadi ketika saya lagi posisi di depan pemain keyboard itu, saya loncat ke depan. Tiba-tiba kostum pocong ya? Jadi iya masih pakai kostum pocong itu, tiba-tiba dari belakang tuh pecah jadi 2 gini. Di panggung tuh jadi ada 2 pocong. Pocongnya jadi 2. Jadi 2 dengan kostum putih. Oh. Wow, itu di mana itu kejadiannya? Itu di situ begitu diceritakan, saya ini kan sangat penakut. Sangat penakut saya nih. Wawanian atau pakai baju pocong ini? Karena bakat itu kan. Karena bakat kubutuh. apa? Bakat kubutuh. Saya akhirnya konsultasi, pada saat itu konsultasi ini gimana nih, ngikut nggak ke saya takutnya nempel ke saya kan. Iya. Enggak aman kata teman-teman yang lain. Enggak aman gitu. Itu mah mungkin memang penontonnya pada kosong katanya. Saya mah udah panik duluan kan. Aduh, ikut nggak ya, nempel nggak ya gitu. Sering tuh kejadian tuh. Tapi ketempelan atau lihat pocong beneran pernah? Kalau untuk lihat alhamdulillahnya enggak. Tapi kalau merasakan sering tuh. Tapi kalau lagi ngaca kan gitu? Nah, itu paling kalau lagi ngaca. Oh, itu pengen kedip dulu tuh ngaca. Lucu nih pocong nih, lucu nih. Congki. Oke. Oh, tapi pernah ada pengalaman. Banyak. Oke, kita tahan dulu ya. Kang, gimana Kang? Kalau aku punya pengalaman apa nih? Kalau saya dikasih lihat tuh nggak pernah sebenarnya. Cuman waktu itu ada, itu istilahnya apa, poltergeist bukan ya kalau barang digerakin? Oh, gitu. barang ya barang-barang bergerak gitu. Jadi ceritanya dulu saya ini mah zaman sekolah. Waktu zaman sekolah dulu tuh saya kan
ya salah satu pelatih Paskibra lah. Oh, wih, Di pas sekolah itu. Kibra. Wah, Luar itu biasa. Paskibra. Langkah tegap maju. Mundur. Jangan. Mundur. Kan biasanya gitu, langkah tegak maju, jangan susah. Diem dong jadinya. Diem. Iya. Jadi Oke. biasa suka ada apa ya kayak pelantikan gitulah Iya. malam kan. Capas itu ya. pelantikan. Jadi sekolah itu saya tuh ada di lantai 3 lah pokoknya. Jadi senior tuh pada di lantai 3. Ya biasalah namanya anak sekolah ini mah ya apa. Yang lain lagi di bawah, lagi ngapain kegiatan, kita mah lagi ini aja lagi rokok gitu di atas kan. Rokok di atas. Emang gelap sih di atas itu. Emang lampu lagi pada mati apa. Tiba-tiba ada ini apa gagang pintu. Oke. Si gagang pintu itu tuh pertama gerak dulu, cerek. Gitu. Kayak ada yang ngebuka gitu dari dalam. Padahal kita tahu itu di ruangan itu tuh nggak ada siapa-siapa. Dan dikunci itu Dikunci juga. Dikunci. Oke. Itu lagi pada ngerokok santai kan pas lihat. Tadi gerak nggak sih? Gitu kan. Tadi gerak nggak sih? Iya. Nggak lama. Kayak dipaksa gitu. Jadi cek cek gitu. Pengen kenceng kan. Lihat. Tapi nggak ada yang panik gitu ya. Anehnya tuh nggak ada yang panik. Pas lihat diem semua. Semuanya diem jadi kayak apa terpesona gitu. melihat gagang pintu bergerak. Aku Gerak. terpesona. Oh bukan. Betul. Terpesona. Jadi itu pas Oke. ini akhirnya kan bingung gitu ya dia terus kok diliatin nggak diem apa nggak berhenti gitu. Akhirnya ada satu yang megangin. Entah kenapa berani itu juga megangin gitu kan. Megangin diem sih. Terus ya coba buka dikunci. Terus di itu ada jendela kan emang nggak ada gordennya. Dilihat ke dalam memang nggak ada apa-apa. Kosong aja. Kosong. Wow. Akhirnya turun yuk. baru lah ya. Baru sadar itu Baru ternyata ada kontak gaib sih Di sekolah itu ya. di sekolah. Mungkin mau minta itu kali. Minta rokok itu. Iya. Kan bisa minta baik-baik. Jangan marah-marah buka pintu. Jangan kekunci kali. Iya, jangan kunci. Kekunci di dalam. Kunci dalam kelas. Kalau ngomong kan mau kan lebih serem ya. Iya, Kabur. kayak malah lebih serem Iya, gitu. gitu. Iya. Ini menyimak terus ya. Menyimak terus. Bapak penyimak. Penyimak. Saya Bapak pernah dengar pengalaman-pengalamannya. Iya, dia kan pakai ini kedengeran. Suka ya. Iya, punya pengalaman kan. Punya banget. Wah. Punya banget. Karena kebetulan Banyak kalau rumah itu kan berseberangan batas jalan ya. Jalan raya. Itu seberangnya kuburan. Kuburan semua jadi terbagi di dua desa. Dua desa itu pusat kuburannya di situ. Oh, itu daerah mana? Daerah Cisarua. Oh, daerah Cisarua. Oke. Terus ininya ceritanya. Dan dulu waktu kalau sakit itu kata mama sendiri. Siangnya kalau misalkan ada yang meninggal, tuh malam kadang susah tidur. Kadang 5 jam pernah ngalamin mata kayak gini. Dia nggak ngedip. 5 jam. Itu malam Jumat. Kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal siang. Mitosnya gitu. Itu kenanya sama Congblok. Ya. Kamu gini 5 jam. 5 jam. Dan itu pernah mama sendiri yang ceritain itu. Oh, kamu waktu itu masih kecil mungkin. Masih kecil. Tapi pernah sekali ngelihat kejadian orang kecil banget itu lari. Tapi sekilas langsung panas daunnya, bahasa Sunda nama panas tiris. Panas dingin. Itu bentuknya kayak gimana kecil? Kecil banget gitu, segede modem gitu. Segede modem. Modem GSM deh. Segede modem. Iya, kecil banget ya segimana? Orang kerdil. Oh, Nah, kayak gitu. Kayak anak kecil berarti. Anak kecil. Mungkin kalau bahasa Sunda budak hidung berarti. Udah. Tapi warnanya enggak hitam. Warnanya kita kulit biasa. Biasa aja gitu, man. Kulit Asia gitu lah ya. Kulit Asia ya. Kuning langsat. Oh, Tapi itu badannya besar. Tapi enggak kalau anak kecil ya kita tahu ya, ketika melihat itu anak kecil gitu. Penglihatannya kita anak kecil itu. Tapi bukan anak kecil.
Tapi dengan postur tubuh yang kecil. Kayak kecil gitu. Lari. Lari. Wah, habis itu panas dingin. 4 hari. 4 hari ngelihat itu. Itu waktu masih kecil berarti. Waktu masih kecil itu pas lihat itu kelas 1, kelas 2 SMP kalau nggak salah. Nah, sekarang pas lagi meranin pocong-pocong ini pernah ditempelin atau kejadian? Itu alhamdulillah Enggak. Itu alhamdulillah. Mau tapi Aja kamu pakai enggak pede aja, dia pede banget bilang enggak. Belum kena apesnya. Cukup ditempelin aja sama pocong brother aja. iya. Kamu Pecing. tempel kan? Iya, udah nempel banget ya. Tempel banget. Pocong, Congki, Yuk. pocong Pinky. Tadi kepotong nih, punya pengalaman katanya banyak banget nih. Ya jadi Paling serem yang mana? paling sering sih ketika momen manggung memang karena mungkin oke. karena make up terus tipikal ini mulut ini kadang suka sembarangan kalau bicara itu. Iya. Sembarangan nih, sompral ya. sompral banget. Iya. Jadi pernah suatu Menyerupai lagi. Menyerupai Ya kan, lagi ya. sering menyerupai Betul, dia. Iya. Mereka Jadi suka. yang pertama itu kasus si pocong putih ya. Hmm. Terus ketika kemarin sempat mengeluarkan kostum falak, Oh, sempat pakai falak. sempat pakai falak tuh sempat Aduh. manggung di Purwakarta, datang ke penginapan. Nah, biasanya pengen mencairkan suasana dengan berbicara sompral gitu. Oh, ini ruangannya bau ini ya biasa kayak gitu. Bau pandan. Bau pandan ya. Iya. Pandan tuh genderuwo. Oh iya gitu. Iya gitu. Iya. Serius. Kalau menyium, Tapi ini bukan pandan sesungguhnya ya pokoknya iya. itulah gitu. Compranya bau pandan. Iya. Tapi kalau memang ketika di tempat misalnya di ruangan ini tiba-tiba kecium bau pandan. Oh, itu tanda-tanda genderuwo. Tandanya tuh makhluknya gede, genderuwo, Wow, tinggi. baru tahu saya itu. Sama. Sering saya nyium bau pandan tuh. Di mana? Di halaman belakang menanam pohon pandan. Oh iya. iya, Itu memang pohonnya deh. Memang pohonnya ya. Tapi ada juga di situ kali. Jadi pas manggung itu sehat-sehat aja badan, nggak ada kerasa apapun gitu ya. Beres manggung balik ke baru pisan turun dari panggung, pas mau masuk elf tuh udah mulai tuh badan tuh dingin sedingin-dinginnya tuh dari kaki sampai ke ujung kepala tuh dingin pisan. Udah nyampe ke elf menggigil. Menggigil sampai perjalanan pulang ke Bandung itu benar-benar teman-teman pada dijamu ada jamuan makan malam pun saya nggak ikut karena memang benar-benar Sakit lah ya. udah Drop benar-benar lah ya, drop emang aja gitu. itu. Nyampe Bandung dibawa sama istri ke IGD di satu rumah sakit, hasil labnya normal semua, Nggak ada masalah apa-apa. nggak ada masalah apapun. Terus Penasaran kan? Ah. Lari ke IGD berikutnya. cobain. Penasaran. Begitu di IGD berikutnya hasilnya sama, akhirnya saya bilang udah deh rawat aja saya pengen benar-benar diobservasi ini kenapa nih, takutnya ada apa-apa kan gitu. Dirawat 3 hari tetap dokter bilang ini baik-baik aja. Tapi Begitu badan nyampe, masih masih panas 40. Jalan pun udah goyang udah nggak bisa tuh. Akhirnya ya udah ke orang yang bisa katanya gitu. Diceritakan kronologisnya, ternyata pas diliatin kamu tuh kerja apa katanya, kamu tuh kerja apa, saya liatin ya begini pak ya, liatin pas kostum falak tek dia langsung aduh kalau bisa mah jangan pakai yang beginilah katanya. Kalau yang lain mah yang pink ini comblo dan lain-lain aman. Yang ini mah jangan deh soalnya ini mah menyerupai pisan. Oke. Saya nggak tahu artinya dia menyerupai apa itu karena mungkin dia entah dia nonton filmnya atau tidak. Cuman memang ada katanya bentuk begini teh, kata si orang itu teh. Jadi kalau bisa mah jangan. Semenjak hari itu saya simpen kostum itu baik-baik. Jadi ada beberapa sembuhnya kostum. Gimana? Ya diobatin, Diobatin, udah biasanya. dikasih air Dibacain gitu ya, doa, ya. gitu kan. Oh itu beres aja tiba-tiba. Langsung sehari besoknya bangun tidur Segar lagi. segar lagi gitu. Seminggu itu kan. Komun yang di Asia Afrika kumahanya tiap hari berarti panas tiris. Wah itu luar biasa itu makanya mungkin panas tirisnya karena ke angin malam kayaknya. enggak bisa jadi mereka baik-baik aja mungkin punya kenalan orang dalam. Jadi aman. Jadi Kini di Asia santai Afrika aja. itu menyerupai ada yang falak. Punya ada yang- kenalan orang dalam punya itu kenalan orang dalam pasti ya. Mana lebih serem lagi biasanya. Bisa. Waduh. darah. Wah kayaknya seru juga kalau kita undang ke sini ya. Mungkin ya. Coba yang nonton siapa tahu ada yang suka kostum-kostuman di komen-komen. Menyerupai terus tadi sampai panas dingin, sampai sakit gitu ya. Kalau itu kan sosoknya tadi pocong, ada falak bentuknya, terus ada gerak-gerak, poltergeist dan lain-lain. Pernah nggak dengar satu mitos yang ketika kalian manggung di jalan atau di kota lain itu mitos yang misalnya di kota mana nggak boleh ini nggak boleh ini, ada nggak mitos yang pernah kalian dengar pas lagi manggung? Misalnya nginep di sini jangan ngaca jam 12 malam ya kalau di tempat ini misalnya gitu teh. Oh kenapa? Bisa ada sesuatu. kalau untuk di kota-kota tujuan sih
jarang sih kita maksudnya dapat info seperti itu ya. Paling dari circle kita ini, misalkan entah itu keluarga atau apa suka ngasih tahu, hati-hati ya di kota ini mah, hati-hati ya misalkan di hotel ini mah. Pernah satu kejadian saya paling menghindari sampai saat ini ya, sampai saat ini paling menghindari itu bercermin ketika azan maghrib. Karena kakak saya sendiri ngalamin itu cerita itu. Wah, itu nggak apa-apa nih agak menceritakan keluarga ya. Jadi kakak saya itu dia pas maghrib, momennya pas banget azan maghrib, dia beres mandi, mungkin mau sholat ngaca dulu. Sama si mama tadi dibilangin, Neng jangan ngaca pas maghrib, pamali. Ya namanya anak muda makan pamali kan orang dulu merennya gitu. Anak zaman sekarang mah masih agak tabu lah gitu sama kata pamali teh. Tetap dia ngaca. Entah baru berapa menit gitu tiba-tiba teriak dia. Teriak, wah kenceng, panik dong kita di rumah, ada apaan gitu kan. Begitu lari udah nangis di kamar gitu. Kenapa? Pas dia udah tenang baru cerita. Jadi ketika dia ngaca nih cermin, dia ngaca di kaca gitu lagi nyisir-nyisir, tiba-tiba bayangan pantulan muka dia tuh jadi bias terus tiba-tiba muncul muka perempuan sambil gini, bayangin gak muka gini nih. Males banget. Itu serius. Merinding. Males. Gue juga saya juga kalau misalkan setiap menceritakan itu merinding pisan gitu. Sampai dilelewe gitu. Iya. Bukan dilelewe, diejek-ejek gitu. Males. Itu bayanginnya enggak. Bayangan kita di cermin itu bias, terus tiba-tiba muka yang enggak tahu siapa kenal. Cewek gitu. Kayak zoom gitu ngedeketin. Muka cewek. Kan gila. Ngeri banget. Waduh. Itu yang membuat saya menghindari ketika azan maghrib. Kayaknya mulai sekarang saya juga nggak akan. Tapi kalau mau iseng dicoba nggak apa-apa. Kalau kamu juga iseng. Kamu mau coba? Enggak males. Mana tahu gitu, mana lihat tahu. kamu aja tadi. Udah males ya. Oke, yang paling seru manggung di mana sih? Kalau di kuburan kan udah sering muter-muter nih daerah paling seru Indonesia. Mana ya? Rata-rata seru ya. Rata-rata seru. Ada aja gitu cerita. Ada aja cerita lah. Cerita gitu ya. Kuburan band yang udah 20 tahun nih, Insan Muda. Sekarang di Ardan sendiri ini lagi ada single baru juga ya? Ya. Judulnya apa kan? Yang mana ya? Yang paling terbaru. Kalau yang paling terakhir sih kita. Saya nggak tahu. Kayak saya tanya Pak. Kalau dia tahu dia nggak mungkin nanya dong, Bang. Yang mana? Yang sama Roket soalnya atau kan saking yang banyak. Oh iya. Banyak sih kalau kuburan. Jadi kalau yang paling terakhir itu featuring sama Roket. Yang sama Roket. KRNY. Nah sebelumnya itu kuburan sebenarnya mengeluarkan single tuh. Ada. Wah itu sangat spesial karena edisi spesial itu yang nyanyi langsung Pinky Chong. Biasanya kan Resa kan? Iya biasanya. Resa kuburan. Penantian 10 tahun akhirnya baru kelirik. Kayaknya punya potensi lain kira selain joget-joget doang katanya begitu. Selain joget dan megang mic juga ya. Oh itu dia. Oke. Akhirnya kita ngeluarin single dengan genre kopral ya. Kopral. Kopral itu apa? Koplo viral. Koplo viral. Koplo viral. Apa judulnya? Kanebo kering. Kanebo Wais. Kalau waktu Karden bawa pohon apa judulnya lupa. Itu wifi ya? Wifi. Iya. Itu wifi. sebelum Kanebo kering gitu. Sebelum Kanebo kering ya. Datang pernah Karden bawa pohon gitu. Iya. Pohonnya sekarang udah ditanam di depan Ardan, itu udah gede sekarang. Udah gede. Sesuai dengan janji di awal kalau udah gede kita ambil lagi. Kita menitip kita datang gitu kan. Iya. Kita waktu itu datang tolong dijagain nanti kalau udah gede kita ambil lagi. Iya. Lumayan udah ada harganya karena udah gede jadi kurang ajar dia. Kenapa emang? Dia akhirnya udahlah karena udah saya gede. Saya nggak mau lagi diurus ini. Dia udah pergi sekarang. Udah pergi. Karena nggak mau. Bawa kantong. Bawa game bola. Pohonnya dia pergi. Tapi, nah ini yang menarik ya. Mungkin kalian kan ya tadi ngomongin single itu di Ardan, tapi tahu juga loh, Ardan ini sebagai salah satu dibilang kantor paling serem di Bandung, se-Indonesia. Apa mungkin yang pernah teman-teman dengar soal Ardan? Punten dulu ini. Iya. Emang agak sensitif nggak kalau misalnya yang di sini dibahas gitu? Enggak. Saya nggak mau ada ujung nanti ujungnya saya nggak enak lagi, nggak mau saya nih. Enggak apa-apa. Enggak maksudnya. Kan nanti hari Rabu kesini lagi kan? Enggak, maksudnya takutnya gitu kan mereka apaan nih gue diomongin nih, takutnya gitu enggak. Aman kan di sini aman kan? Maaf ya. Ardan di sebelah sana. Oh iya. Beda ruangan. Beda ruangan. Kalau saya mah yang terngiang-ngiang itu yang merah-merah katanya. Oh iya. Itu paling terkenal itu ya. Itu legend banget itu. Itu pasti baju merah. Sama itu yang itu. Iya, itu. Ya baju merah atau yang full merah itu loh? Iya, bajunya merah dia. Oh. Kayak baju Changi.
Ah, iya canggih. merah. Jadi waktu itu pernah Ardan ngejam, kalau nggak salah bintang tamunya Geisha. Zaman dulu itulah, itu masih handphone juga masih nggak terlalu bagus lah si foto-foto teh kan ya. Oke. Terus di luar kan dia ada ngejamnya di lobbynya itu. Waktu dulu masih ada meja biliar. Dia foto, ada ngejam Geisha biasa dokumentasi foto, cekrek. Itu yang motonya anak-anak Geisha kalau nggak salah. Cekrek, terus di atas ada balkon. Itu ada yang berdiri merah. Itu ke foto. Aduh. Itu satu-satunya kejadian atau pernah ada lagi yang pernah ada keambil lagi fotonya? ya. Kalau yang ke foto mungkin yang didengar tuh ya. Terus kalau yang lihat-lihat juga sering sih kayaknya. Karena kan kalau si Aldan ngejam artis datang, tuh waktu itu siapa ya, Bisma kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah Bisma. Dia tuh keluar dari ada lorong tuh. Oke. Ada lorong kecil tuh Ya, yang sebelah ya. kanan tuh. Dia lagi jalan sendiri. Terus ada suara langkah kaki juga ngikutin. Beres ada ngejam jam 12 malam. Totok. Dia ngeliat ke belakang, nggak ada. Dia jalan gitu. Kalau nggak salah dia tuh sampai kayak apaan sih, dia ngikutin, dia loncat gitu. Tuh, itu juga sama loncat juga. langsung lari. Kita langsung wah beneran ya, nuturkin dia. Agak males ya. Iya. Alhamdulillah ya kita dan begini. Udah permios. Kita udah permisi. Udah permisi. Soalnya tiap Permisi kesini. ya. Iya. Permisi. Tapi suka dengar Nightmare nggak? Pasti itu Nah, mah. yang paling ingat, kapan? yang paling ingat mitos dari cerita Nightmare. Apa ya? Satu aja mungkin yang tentang apa? Yang masih diingat pisan dari zaman dulu teh. Tentang cerita tentang apa nih? Apa ya? Yang di Ya, rumah sakit di itu. daerah Dago loh saya. Yang di SMA kamu? Ah iya. Di SMA saya dulu. Kan konten. Oh iya. Iya di SMA Jalan Belitung. Oh iya. Miss siapa namanya, Miss Nancy. Oh iya. Oh, itu. Iya saya paling ini soalnya saya ada ini keterkaitan sama itu soalnya. Oh, Saya dulu sekolah di sana juga. Itu kalau pas sekolah di sana anak-anak kayak gimana sih? Kalau Dulu saya juga pernah kejadian tuh di sekolah. lewat ruangan itu? Dulu tuh jadi kalau saya nggak salah ingat ya, itu tuh ruangannya paling atas ya, paling atasnya pojok ya kalau nggak salah. Kan nggak pernah bisa ditutup jendelanya, terus lampunya juga nggak pernah bisa dimatiin. Nah jadi dulu tuh ada ceritanya, ada Mang Jiji lah dulu, penjaga sekolah di situ. Ya itu dulu tuh pernah matiin lampu dan nutup pintu. Nutup pintu. Nutup jendela. Karena pantangan itu nggak boleh ditutup, jendelanya nggak boleh dimatiin lampunya. Iya, dan katanya sih selalu ngebuka sendiri ya. Dan nyala sendiri lampunya. Kalau ditutup sama dia. Wah. Jadi waktu itu tuh ketika Mang Jiji itu nutup jendela dan lampunya dimatiin ya karena udah malam gitu ya, ngapain kan. Tiba-tiba itu tuh kalau nggak salah untuk anak kelas 3 ya itu tuh di ruangan itu tuh anak-anak kelas 3. Jadi pas pagi siswa datang tuh pas lihat nih kok meja berantakan gitu. Jadi meja udah berantakan, kursi berantakan, udah nggak bentuk kelas lagi gitu. Ngamuk. Ini kenapa kata. Jadi seringnya ya gitu ya kejadian kalau di situ. Terus dulu saya juga pernah ngedenger sekitar jam 1-an malam gitu suka. Dulu kan ada depan SMA itu ada taman ya. Kan suka sering ada acara tuh. Taman musik. Taman musik kalau sekarang. Ya itu jam 1 tuh tiba-tiba bel bunyi. Itu ramean itu. Masih rame tapi acara udah beres ya. Biasa kan kalau udah beres ya anak-anak masih pada nongkrong situ. Tiba-tiba jam 1 bel bunyi. Dan jadi di sekolah itu tuh ada salah satu bel yang ya penanda istirahat, jam ganti pelajaran. Ya, itu bunyi. Ada salah satu bel yang musik kan ininya dia. Bel. Nah, musik itu ada yang serem. Pas malam itu tiba-tiba bunyi yang seremnya itu. Seremnya itu gimana? Lagu gitu ya? Suara piano gitu deh. Tapi si nadanya tuh ya nada gelap begitu lah. Jadi emang serem. Minor ya. Siang aja kita ngedengernya ini kok bel gini amat. Nah pas malam itu bunyinya yang itu. Anak-anak lagi pada ngobrol rame tiba-tiba diam semua. Sepi itu, langsung sepi, benar-benar sepi. Bubar. Wow, berarti mitos itu dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Nggak tahu mungkin zaman sekarang gimana ya? Nah, kalau saya lihat sih tiap lewat sana malam entah kenapa ya jarang nyala dan
pintu jendelanya Itunya kadang suka udah ketutup ya. Oh, oke. Itu nggak tahu tuh gimana. Tapi suka ada yang melihat nggak penampakan si Ningsih itu? Nancy, Pak. Nancy. Oh, Nancy. Ningsih ini di rumahnya Noni dia. Belande. Oh, Noni Belande. Iya. Noni Belande. Ningsih itu yang kecil tadi itu. Oh, Ningsih. Kok Ningsih? Jadi Ningsih. Jadi Ningsih. Kalau Ningsih mah beda lagi ceritanya. Masih ada nggak sampai sekarang ya? Nggak tahu ya. Nggak Nggak tahu. tahu deh. Jendela sekarang ketutup ya. Oh, oke, siap, seru banget. Ada yang mau disampaikan, Ki? Mungkin udah kayak dukun, udah kayak mungkin penutup, Ki. Tapi aku boleh menambahkan nggak? Boleh, Cuma boleh. benar. Jadi sambil ini mah sambil sharing ya. Satu tadi aku bilang nggak boleh ngaca maghrib. Pernah nggak sih merasakan momen ketika misalnya lagi di rumah atau di kamar ada suara cicak Ya. gitu? Tapi kita cari teh cicaknya nggak ada. Nah itu ini benar-benar jadi kebagian apa sih itu kakak saya selalu gitu. Kalau di rumah tuh kebagian apa sih itu selalu kakak, nggak tahu dia sensitif atau gimana gitu. Dia pernah kejadian pas lagi saya di rumah juga. Tiba-tiba dia cerita setelah kejadian tuh ada suara cicak awalnya. Cok dia dicari nggak ada. Penasaran dia kok ini suara ganggu cek nggak ada. Dasar penasaran yang tinggi kan. Dia buka jendela. Ada apa lagi? Miskun. Di depan jendela tuh Miskun ini lagi kayak ngeliatin ke kamarnya gitu sambil bunyi gitu. Jauh dekat. Lumayan agak jauh cuman samar gitu. Iya, Cuman iya, bentuknya Miskun gitu. Bunyinya kayak cicak. Jadi ya itu juga salah satunya dia misalnya ada suara cicak, nggak ada cicaknya saya mah mending bodo amat gitu, nggak Iya, saya jangan cari gitu. jangan dicari ya. Jangan dicari. Jangan lah. dicari. Kakak kamu selalu sial ya. Saya juga selalu sial dengerin cerita kamu. Kamu yang tadi ya saya biasa aja saya jadi takut. Gara-gara itu. Ini lagi nonton tiba-tiba ada suara cicak lari semua. Iya benar. Jangan Dilempar deh. HP-nya. Mendingan abaikan saja gitu. Iya, Ini mah iya. sharing gitu ya, mana Anggapnya tahu, cicak mana beneran tahu. gitu. Cicak beneran aja ya. Syukur-syukur ada, ada aman. Iya. Nah, kalau ngomongin cicak, aslinya cicak tahu nggak namanya siapa? Aduh apa nih? tebak-tebakan nih seru sekali. Tatang namanya. Kenapa Tatang? Tatang seekor nyamuk. Tatang cenah euy. Mbak, Mbak katanya Tatang mohon maaf ya. Ini Mbaknya mau ketawa ditahan. Itu macam-macam. Macam-macam. Astagfirullah, kebiasaan refleks Enggak begitu ini aja. tuh Kebiasaan selalu dia begitu. selalu digangguin Iya, tuh ada begitu, aja. kebiasaan Sompra begitu. ini ada isinya ini. Oh gitu. Ada ini. Celek kan? Astagfirullah. Makin sompra ini. Ini ya. Wah, ini udah semakin kok. Iya, Mohon maaf, sorry. Mohon maaf. Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman kuburan. Aduh, terima kasih, Terima Bang kasih Dimas. banyak udah sharing cerita-cerita seremnya, dan yang pastinya kalau kamu suka sama video ini, share, like, dan komen. Kalau punya pengalaman-pengalaman lain, kamu bisa komen juga di bawah ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Misteri selanjutnya. Di Master pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Misteri ini sendirian.